A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dalam setiap keadaan. Meskipun kita sedang menghadapi bencana pada hari ini, tetapi kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sebalik takdir yang telah Allah tetapkan ini ada hikmah di sebaliknya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan bagaimanapun. Kemudian kita tetap senantiasa bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat baginda nanti, dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama dengan baginda dan para nabi dan rasul lainnya, dan orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan hamba-hamba Allah yang soleh lainnya. Ketika itu kebahagiaan yang tidak ada bandingannya akan kita rasakan. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna, tak ada lagi yang lebih baik ketika yang berada di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik-baik. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh yang hanya 30 menit ini kita akan membahaskan tentang ayat Al-Quran untuk membangunkan kerohanian kita. Dua ayat yang akan kita pelajari. Kedua-dua ayat ini menerangkan tentang kisah yang sama, yaitu bencana yang menimpa Nabi Ayub alaihi salam, yaitu Nabi yang diuji dengan penyakit yang sangat berat. Penyakit Nabi Ayub alaihi salam yaitu busuknya seluruh bahagian tubuhnya. Dalam tafsir Imam Ibn Katsir disebutkan yang tersisa dari tubuh Nabi Ayub hanyalah lidah dan hatinya, lisanuhu wa qalbuh. Lisan karena Nabi Ayub selalu berzikir dengan lisannya. Hati terkecuali karena di hati itu ada iman, senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lain dari itu tasaqata lahmuh, yaitu daging-daging jatuh dari tulang-tulang Nabi Ayub alaihi salam. Habis busuk semua tubuh. Begitu dahsyatnya penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Sad ayat 41, 42 dan 43. Yang menjadi perhatian yang 43-nya saja. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Yang menjadi perhatian kita adalah ayat 84 saja. Dan dari kedua-dua ayat itu yang kita perhatikan adalah ujungnya saja. Yang satu ujungnya adalah wa dzikra li ulil albab. Kisah Nabi Ayub yang mendapat bencana itu adalah peringatan bagi orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Berarti orang yang menggunakan akal fikiran, intelektual.
Kemudian satu lagi di surah Al-Anbiya, wa dzikra lil abidin, peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Tadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, yaitu yang menggunakan akal fikiran. Kemudian di satu lagi ayat, peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Beribadah maknanya yang menjalankan ketaatan kepada Allah, ahli ibadat, salat, puasa, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Kisah Nabi Ayub itu hendaknya dijadikan peringatan bagi orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, yang menggunakan akal, dan bagi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Apa yang ingin kita sampaikan nanti di penghujung dari penyampaian ini adalah kisah yang menimpa Nabi Ayub itu adalah kisah yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikannya adalah dengan yang tak terfikirkan oleh Nabi Ayub alaihi salam, dan mungkin tak terfikirkan oleh para medis pada hari ini, yaitu bagaimana hendak menyembuhkan penyakit yang membuat busuk seluruh tubuh tanpa terkecuali. Dahsyat. Penyelesaiannya sederhana sekali. Urqut birijlika, wahai Ayub, hentakkan kakimu ke bumi. Urqut birijlika hadza mughtasalun barid, terpancar air setelah dihentakkan. Nah, ketika terpancar air, mughtasal, mandi kamu wahai Ayub, mandi. Wa syarab, dalam riwayat disebutkan Nabi Ayub menghentakkan sekali lagi kakinya di tempat yang lain lagi, terpancar lagi air, syarab, dan jadikan minuman wahai Ayub. Yang satu dijadikan untuk mandi, dan yang satu lagi air dijadikan untuk minuman. Sembuh Nabi Ayub alaihi salam. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami angkat penyakit yang ada padanya. Tak terfikir oleh Nabi Ayub begitu mudahnya penyembuhan dari penyakit yang ia derita selama 18 tahun. Ini wabah corona ini dah berapa tahun? Belum lagi hitungan tahun. Sudah mulai menyusut ekonomi kita. Nabi Ayub alaihissalam sampai habis harta bendanya. Dahulu Nabi Ayub alaihissalam memiliki harta yang cukup banyak. Binatang ternak, sawah ladang, semua habis. Bahkan bukan hanya harta benda, anak-anak juga. Anak-anak yang dekat dengannya menjauh, tidak menyukainya. Yang tertinggal hanya istrinya. Fastajabna lahu, kami perkenankan doanya. Oh, Nabi Ayub berdoa ya. Doa Nabi Ayub sederhana sekali. Kalau tadi imam kita berdoa, ya Allah angkatlah bencana dari kami, ya Allah angkatlah penyakit dari kami, ya Allah angkatlah virus-virus dari kami, ya Allah. Berkali-kali permintaan disebutkan tadi. Tapi Nabi Ayub alaihissalam pendek saja mengadu kepada Allah, yang sebenarnya isinya tak nampak permintaan. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku mendapat kemudaratan, tapi diterjemahkan dengan sesungguhnya aku ditimpa
oleh kemudaratan. Sebenarnya bukanlah kata ditimpa yang disebutkan dalam ayat itu. Massa itu adalah bersentuh kulit dengan kulit. Massa. Kalau ditimpa itu ada sesuatu yang berat, besar, dari atas kemudian jatuh ke badan kita. Itu namanya kita ditimpa. Ada sesuatu yang besar. Nabi Ayub tidak menggunakan kata itu. Nabi Ayub menggunakan kata massa, sentuh. Penyakit yang diderita Nabi Ayub di sekujur tubuhnya itu yang membuatnya terbeban sebenarnya, karena tak ada yang selamat kecuali lidah dan hatinya saja. Tapi Nabi Ayub hanya mengatakan, sesungguhnya aku disentuh oleh penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih ya Allah, dari sekalian yang pengasih. Ya Allah, dengan kasih sayang, dengan rahmat, sembuhkanlah penyakit hamba. Kira-kira begitulah. Tapi tak ada perkataan itu dalam doa Nabi Ayub. Dalam doa Nabi Ayub pendek saja, sesungguhnya aku disentuh penyakit dan engkau adalah yang maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Tapi Allah tahu yang diinginkan oleh Nabi Ayub, yaitu kesembuhan. Allah maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Maka Allah sembuhkan penyakitnya. Fastajabna lahu, kami perkenankan doanya itu. Di dalam surah Sad, fakashafna ma bihi min dur. Kasyafa maknanya kami buka. Kalau kami buka berarti sebelumnya apa? Tutup. Apa maknanya? Sebelumnya tertutup. Seperti apa? Penyelesaian dari penyakit itu seperti apa? Tertutup. Tak tahu. Jalan keluar dari penyembuhan penyakit itu tak tahu. Nabi Ayub tak tahu sama sekali seperti apa penyembuhannya. Kalau tahulah penyembuhannya hanya dengan menghentakkan kaki dan dengan mandi dan dengan minum, kalau tahulah itu penyembuhannya, tak perlulah susah-susah, risau-risau, takut-takut, tak perlu. Tapi tertutup bagi Nabi Ayub, kemudian dibukakan hanya dengan sepotong seruan yang merendah di hadapan Allah. Anni massaniya syaitanu binusbi wa azab. Sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan. Nabi Ayub menyatakan, ini yang membuat bencana ini syaitan. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku pada tubuhku ini. Maka Nabi Ayub tahu penyelesaiannya. Kalau yang membuat bencana itu syaitan, dan yang akan mengangkatnya siapa? Syaitan pasti menginginkan bencana itu terus menerus selama-lamanya, sampai manusia itu sengsara, kemudian takluk kepadanya. Tapi Nabi Ayub tahu penyelesaiannya adalah beribadah. Maka dua yang menjadi penting dari kisah Nabi Ayub ini untuk kita jadikan pelajaran. Yang dua tadi apa? Ujung dari kisah itu, zikra li ulil albab, yaitu peringatan, pelajaran bagi orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, bermakna cerdaslah melihat wabah ini. Itulah. Sampai sekarang pun masih tertutup penyelesaiannya ini. Paling-paling yang kita dengar cuci tangan, apa lagi? Jaga jarak, apa lagi? Pakai masker, apa lagi? Jangan ke masjid, jangan berkerumun, karena nanti ini akan menularkan ke ramai orang. Tapi ada yang tahu penyembuhannya seperti apa? Tertutup. Sementara penyembuhan itu adalah adanya solusi.
penyelesaian. Nabi Ayub dapat solusi. Sebenarnya sebelumnya Nabi Ayub tak tahu apa penyelesaiannya, tapi Nabi Ayub diberitahu oleh Yang Maha Tahu penyelesaian untukmu wahai Ayub. Tak susah-susah impor apa? Impor obat dari, tak perlu. Urqud birijlika, hentakkan kakimu itu. Tak ada modal, hanya hentakkan kaki saja. Ini yang kita ambil adalah sisi tauhidnya. Jangan fahami pula kalau begitu tak perlulah kita berusaha berikhtiar. Nah, itu kajian lain. Ini kajian kita pagi ini adalah membangun kerohanian. Kita bangun kerohanian ini dengan apa? Dengan mengokohkan tauhid lagi. Tauhid kita sudah kokoh, tapi perlu dikokohkan lagi. Urqud birijlika, hentakkan kakimu itu. Terpancar air. Terfikir tidak oleh Nabi Ayub dengan menghentakkan kaki akan terpancar air? Hendak. Karena semuanya tersembunyi, tertutup dari pengetahuan Nabi Ayub, tak terbuka sama sekali. Satu, mughtasal, mandi. Satu lagi, syarab, minum. Mandi, minum. Mandi dengan air, minum dengan air. Tapi dua penggunaan. Biasanya kita pergi ke dokter, Pak, ini obat untuk makan, Pak, ya. Ini obat untuk luar, obat luar, oleskan. Ada lagi, ini bisa dibuat mandi, campurkan dengan air, satu ember, nanti mandi. Itu cara penggunaan. Tapi sebenarnya yang membuat berkesan untuk menyembuhkan itu Allah. Yang membuat berkesan itu adalah rahmat Allah. Itu yang penting itu. Karena kedua-dua ayat itu ditutup dengan ayat 43, ayat 84, yaitu bahwasanya kesembuhan Nabi Ayub itu adalah rahmatan minna, rahmatan min indina, rahmatan, rahmat, sebagai rahmat. Jadi penyembuhan itu adalah dari sisi Allah, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermakna yang kita nanti sekarang ini untuk melenyapkan bencana ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diulang sama, rahmatan min indina wa dzikra lil abidin wa dzikra li ulil albab. Berarti kita perlu terus mencerdaskan akal pikiran kita. Kecerdasan yang dimasukkan sini karena li ulil albab yang digunakan katanya, ulil albab bermakna kecerdasan yang diiringi dengan keimanan kepada Allah. Kalau tidak diiringi dengan keimanan, maka tak masuk dia ke ulil albab. Itu adalah pemahaman yang di luaran saja. Ulil albab dia sampai ke dalam. Albab inti, lub, inti, bermakna pemahaman yang mendalam. Nah, yang diperlukan sekarang daripada umat pada hari ini untuk menghadapi penyakit ini adalah dua, yaitu terus luaskan lagi pengetahuan. Pengetahuan yang diiringi dengan keimanan. Dan satu lagi yang kedua, terus beribadah kepada Allah. Tapi kami lockdown, Ustaz. Apa itu lockdown? Kami dah di rumah kan sekarang, tak boleh lagi kerja di kantor pun tak boleh. Ada beberapa orang sahabat kita itu pergi kantor disuruh pulang balik. Kerja dari rumah saja. Tak dibolehkan, ke kantor pun tak dibolehkan. Pulang ke rumah, istri pun juga di rumah, anak di rumah. Di rumah buat apa?
Rumah belum siap untuk beribadah karena selama ini tak pernah dipersiapkan rumah itu untuk nyaman beribadah. Rumah biasanya adalah untuk menghabiskan masa dengan tontonan. LCD kita besar-besar sekarang kan? Besar sekali. Speakernya depan ada, kiri kanan ada, belakang pun juga ada, atas bawah ada, suara menggema dari mana-mana. Kemudian LCD TV itu menyambung dia ke internet. Ketika bersambung dia ke internet, dan internet wifi di rumah itu 24 jam, maka tinggal memilih saja film apa. Jadi lockdown di rumah buat apa? Beribadah. Tadi dua kata kunci tadi. Lenyapnya bencana dari diri Nabi Ayub alaihi salam itu adalah menggunakan akal fikiran. Dan satu lagi, beribadah kepada Allah. Lockdown untuk meluaskan pemahaman kita, membuat kita banyak berfikir, untuk membuat kita banyak beribadah. Itu dia. Rumah kita belum dipersiapkan untuk itu. Jadi ketika disuruh lockdown, lockdown aja. Tak ada kemana-mana, di rumah saja. Dah bosan tengok TV, maka HP. Banyak sekali sekarang WA masuk. Ada berapa grup kita punya? Setiap 1 jam itu berapa pesan yang masuk? Kemudian kirim pula. Setelah dikirim dapat jawaban, kirim lagi. Berapa banyak habis waktu kita. Jadi beribadah. Jadi kita menggunakan akal fikiran? Tidak. Kadang-kadang berkelahi pula lagi di grup itu, karena tak sepaham dia dengan temannya. Allah, terbuang waktu. Padahal waktu-waktu seperti sekarang ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga untuk dua. Bukan hanya beribadah, karena ujung itu yang jadi perhatian kita. Yang pertama, wa dzikra li ulil albab, kisah Nabi Ayub yang telah diselesaikan persoalannya itu, yaitu dengan diangkatnya penyakitnya itu. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra li ulil albab. Kami berikan kepadanya anaknya kembali, karena dulu anaknya tak mau dengan dia, maka Allah ganti dengan anak yang lain. Hartanya lebih banyak dari yang sebelumnya, sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai peringatan bagi orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, dan kami berikan kepadanya ahli keluarganya dan harta bendanya sekali lebih banyak dari yang sebelumnya, sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi orang yang beribadah. Jadi kita lockdown untuk apa? Dua. Kalau kita lihat dari ujung ayat yang berkaitan dengan bencana yang berlaku pada diri Nabi Ayub alaihi salam, maka iringin lockdown itu adalah perbanyaklah membaca tentang bencana-bencana yang berlaku, supaya kita mendapat pelajaran, peringatan. Itu seruan itu mesti ada itu. Kalau tidak, lockdown di rumah sia-sia aja. Yaitu sifatnya hanyalah sifat yang bersifat material fisikal saja. Sementara kita ini adalah yang mesti juga membangun
kerohanian kita. Penyelesaiannya tak cukup dengan penyelesaian luaran saja, yang bersifat fisik saja, tidak, tetapi juga yang bersifat metafisik, kegaiban, kerohanian, yaitu dengan menggunakan akal fikiran dengan mendalam. Jadi risaukah kita dengan keadaan seperti sekarang? Risau atau enggak? Jujur aja lah, ini setiap hari bertambah terus ini. Restoran kita udah tak buka lagi. Risau? Kedai kita tak buka. Orang-orang tak mau keluar rumah, tak ada yang mau belanja kecuali sedikit, itu pun untuk makan minum saja. Kemudian kita dah di rumah saja. Rumah sebesar itu pula. Pergi ke depan dah sampai ruang depan. Langkah 2-3 langkah dah sampai ke dapur. Belok 24 jam di situ. Dan kita tak tahu entah sampai kapan ini. Jangan diperkirakan ini sampai bulan Mei ini, sampai bulan Juni, belum tentu. Kalau menyangka-nyangka, mengira-ngira bolehlah. Tapi orang yang memiliki keimanan kepada Allah, dia tak bergantung kepada persangkaan itu. Apa sebab? Sebab semuanya dalam kekuasaan Allah. Apabila Allah panjangkan sampai setahun 2, siapa yang bisa halang? Tak ada. Dan kalau Allah menghendaki berlaku. Kalau Nabi Ayub tadi berapa tahun? Bagaimana kalau sepanjang Nabi Ayub itu? Wah, dah sesak nafas simpanan dah banyak keluar sekarang nih. Pendapatan tak juga lagi nih. Ini nanti tutup penerbangan. Tak ada lagi lintasan orang ke dalam dan keluar. Gimana ekonomi kita? Oh, itu Cina dah nampaknya mulai menurun itu. Dalam penyelesaiannya dah, maka kita mungkin siapa yang jamin akan seperti itu? Maka kita jangan menyombongkan diri, seakan-akan kita yang menyelesaikan masalah itu. Orang yang terbangun kerohaniannya, dia tak lagi melihat dirinya. Karena apa yang berlaku ini sepenuhnya adalah Allah ingin memperlihatkan tanda kekuasaannya. Maka kita gunakanlah kesempatan ini untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Di sini akan terbangun kerohanian. 2, wa dzikra li ulil albab wa dzikra lil abidin. Banyak waktu kita sekarang di rumah, maka jadikanlah wabah corona ini adalah untuk peringatan. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kita, dan kita mengakui ketidakberdayaan kita sekarang ini. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, banyaklah beribadah. Banyak beribadah kepada Allah sebagai memperlihatkan kita ini merendah di hadapan Allah, dan kita berserah diri kepada Allah yang maha tinggi. Mudah-mudahan segeralah diangkat bencana ini. Maka kedua-dua ini adalah peringatan yang berguna bagi kita, yaitu bencana yang menimpa Nabi Ayub dahulu digunakanlah untuk meluaskan lagi pemahaman kita, mendalamkan lagi pengetahuan kita. Kemudian satu lagi, ini adalah waktu untuk beribadah kepada Allah. Kalau di rumah kami tak dapat pengajian, Ustaz, bolehkah kami ke masjid seperti subuh seperti ini? Ini kan kami berkumpul-kumpul juga sekarang ini. Lain tempat, lain keadaan. Mungkin di tempat kita ini tidaklah separah seperti di tempat lain, tapi tetap kita berhati-hati dan berwaspada. Ikhtiar kita maksimalkan.
Tapi jangan sampai kita menjadi lalai sehingga dua yang penting itu kita sia-siakan begitu saja. Padahal penyelesaiannya di dua yang disebutkan di penghujung ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Mudah-mudahan dengan kejadian yang berlaku ini bertambah dalam pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bertambah kualitas dan kuantitas jumlah dan juga nilai dari ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.